Apa faktor utamanya? Kalau kita mau melihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 18, kita tahu faktornya. Kenapa banyak orang jauh dari rumah Allah? Jauh dari pelaksanaan ibadah di masjid. Jauh dari majelis ilmu. Karena perkara iman. Kata Allah dalam ayat itu, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Itu kunci pertamanya. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Jadi keimananlah yang menarik orang itu untuk datang ke rumah. Bukan suasana. Nah, tetapi di bulan Ramadan, yang banyak menarik orang ke rumah Allah adalah suasana. Bukan faktor internal, tapi faktor eksternal. Sama aja orang di Makkah. Kamu mencalik di Makkah tu orang sadar sadonya. Menangis murah wana. Dia mata ko runtuh tiok sebentar. Dinasihati seketik. Cagut-cagut nak menangis. Dosa tekana tarik. Ketika di Makkah, alun tibo katu lagi. Labagagih ke masjid. Ketika di Makkah. Dah pulang Makkah, dia hantar toa ke pangkat telingo. Nak mengarik gitu. Apa penyebabnya? Karena kesadaran itu tidak muncul dari dalam qalbu. Bukan imannya yang mendorong dia untuk hadir di rumah Allah. Bukan iman dia yang mengingatkan dia bahwa dia butuh dengan siraman ilmu untuk menghadapi kehidupan dunia ini supaya jangan melenceng dari jalan yang benar. Tapi suasana. Ketika suasana berubahlah perangainya. Pernah tak mencari orang muhasabah? Jadi dulu beberapa tahun yang lalu, ada program-program muhasabah aku buatlah di hotel bagai. Bayi lo nak tangguang mahanya. Apa pakai lo PT APBD bagai pernah tentu dengar Pemda untuk menyadarkan ke pegawai berbagai macam. Habis lo PT. Ambo diundang lo ketika itu, diajak oleh salah seorang petinggi ke Ambo dah salah satu tu cuma. Bo ngaji salah je itu, bo insya-Allah mudah-mudahan seketik demi seketik dapat je dembo kesadaran. Bakok model itu. Jadi ada orang yang ikut acara tu malam di hotel, karenanya di setting dengan sound system dan berbagai macam. Onde larui je tangi. Nah, tapi keluar dari situ, bersua beberapa orang jambo. Lah sudah ikut petang. Walah buya. Banyak. Yo syahdu buya. Tuan anda dapat. Dia tak tanggung buya. Nang komandan awak, nang pelang karir ratuk. Jadi sudah itu bukannya sadar. Yang pegunjian dengan kawannya serang-serang. Kanu bentuk alim mana banyak na ratuk. Conekan kutansi palsu. Kutansi kosong dak. Macam-macam cerita. Nah kemudian setelah itu, apakah indeks korupsi menandatangan kita si kosong itu berkurang? Indah. Itu pertanyaan orang banyak. Tuhan ada nyotangian semalam tu ya. Itu nama kecian menangi tabawo situasi. Orang menangi ngilot. Nah itulah yang sering terjadi. Di pernah membawa jamaah ke Mekah.
ketika masuk Kaabah, pelataran, menangis. Tuh mau tanya seorang-seorang. Anu tangian bu, adonan jawab. Assalamualaikum ya. Ambo nak bercita-cita kini dapat alhamdulillah. Lai di kebun Allah. Tu ada alasan. Seorang lain bakok nangis bu. Tekan ada ambo dosa ambo. Kinilah tua ambo kemari lai kata lok dan ambo tawaf muda orang tu tuah. Ketika muda dulu ambo lalai-lalai akan nencak lah. Ada lo seorang ditanya dak. Bakok nangis bu. Kalau biar cari orang nangis wala nangis lo. Jadi itu namanya tangih partisipasi namanya tu. Nah, itulah yang terjadi. Nah, kini kalau kita ingin bertahan untuk tetap memakmurkan rumah Allah, Ramadan boleh berlalu. Nah, kan waktu kok akan beredar, nak bisa awak pacian. Nya datang dan pergi. Cuma persoalannya, bagaimana kita tidak berubah dengan perubahan waktu dan situasi. Nah, itu nan harus dicari di bulan Ramadan. Apa-apa dari ini. Jadi Ramadan berlalu dan kesolehan tak lo berakhir. Dan ketaatan tak lo usai. Ibadah bukan menurun. Nah, itulah yang diminta kepada umat di saat bulan-bulan seperti ini agar bersungguh-sungguh mencari titik-titik bagaimana membuat diri bisa istiqamah. Nah, itu gunanya di 10 yang akhir Ramadan itu boleh dikatakan sebagai dalam bilangan dalam hari setahun Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita ada waktu yang tidak lama dari 365 hari itu. Ada 10 hari yang saatnya kita mengurung diri di rumah Allah, merenungkan siapa kita, bersungguh-sungguh beribadah kepadanya. Itulah peran dan fungsi i'tikaf. Tapi sunnah i'tikaf inilah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, padahal Nabi SAW tidak mau pernah meninggalkannya seumur hidup beliau. Semenjak beliau di Madinah, bahkan ada saat Ramadan yang beliau tidak sempat beriktikaf, beliau ganti di bulan Syawal. Nah, sekarang bagaimana kita? Karena itu saya berharap Ramadan tahun ini benar-benar menjadi momentum bagi umat untuk bisa menempatkan diri dalam keistiqamahan. Jemaah rahimakumullah. Bagaimana kita memulai? Mulailah dari keberadaan kita di rumah Allah ini, menjaga adabnya, memahami peran dan fungsinya. Tadi saya pesankan ada 2 peran dan fungsinya. Yang tidak boleh, tidak bisa digantikan. Walaupun sekolah bisa dibangun di luar masjid di mana-mana, tetapi peran ta'lim, majelis ilmu di masjid tidak boleh berganti. Contohnya, khutbah di masjid. Suasana batin orang dekat dengan Allah setelah beribadah. Nabi kan tak punya jadwal ceramah dari bapak dan ibu. Selain khutbah Jumat dan khutbah Id. Adakah Nabi SAW membuat jadwal ceramah di keluar? Tak ada. Tapi kapan beliau berdiri di hadapan umat memberikan tausiah, menyampaikan pesan? Ketika beliau melihat
umat membutuhkan penjelasan bayan ketika itu beliau berdiri. Dan di mana banyak beliau memanfaatkan itu adalah di rumah Allah, di masjid beliau. Dan karena itulah makanya masjid harus betul-betul dimakmurkan untuk dua peran utama, beribadah dan madrasah keilmu, majlis ilmu. Dua itu pokok. Oh, kalau urusan modalnya, Pak, ekonominya, itu bisa dihandle oleh yang lain. Itu peran tambahan. Artinya, tanpa di masjid pun orang bisa menjalankan. Tetapi yang dua ini tidak boleh digeser dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Peran tempat ibadah dan peran sebagai majlis, membuat majlis ilmu, halaqah ilmu.